dari kajian tentang Tabarruk Minahus Saniyah yang di dalamnya terdapat beberapa hadis Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para asar dari Nabi, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga maqalah para ulama kibar, ulama besar, yang salah satunya sebagaimana bulan lalu kita mengkaji maqalah beliau, yaitu yang dikalamkan oleh Syekh Ali Murassifi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu, dan berkata Syekh al-musannif atau penyusun kitab ini, yakni Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau menyitir sebagian makalahnya daripada Syekh Ali Murassifi. Wa qala aidon, dan berkata pula Syekh Ali Al-Murassifi, la yablughu, tidak akan mungkin akan mencapai, tidaklah patut untuk sampai kepada makom-makom berikutnya. Siapa? Al-muridi, seorang murid. Jadi murid di sini bukan dalam bahasa Indonesia. Murid dalam artian bahasa Indonesia mah guru mengajarkan murid tata krama, gitu kan ya. Berarti itu seseorang yang katakanlah usia SD, SMP, SMA berguru kepada seorang guru, entah itu guru matematika, guru PMP, guru olahraga dan lain sebagainya. Setiap apapun guru itu adalah orang yang sangat berjasa kepada kita. Jangankan satu pelajaran matematika, satu pelajaran bahasa Inggris, satu pelajaran geografi dan lain sebagainya, kan tidak ada pengotak-kotakan ilmu di hadapan Allah. Semua itu adalah ilmunya Allah. Mau ilmu agamakah atau ilmu umumkah, sama, itu hakikatnya adalah ilmunya Allah. Bukan ilmu agama yang membuat kita mulia, bukan ilmu umum yang membuat seseorang mulia, tidak. Tapi bisakah ilmu tersebut membawa seseorang kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Sekalipun pelajarannya ilmu umum, tapi dengan ilmu umum tersebut bisa menghantarkan kepada keridhaan Allah, justru itu orang yang sangat mulia. Karena dengan ilmu tersebut beliau bisa membuka rahasia-rahasia, sehingga di hadapannya itu adalah Allah, Allah, Allah. Jadi tidak ada dikotomi tentang ilmu pengetahuan bahwa seseorang itu mulia karena belajar ilmu sorof, atau seseorang itu sia-sia karena mempelajari ilmu geografi misalkan. Tidak ada ilmu yang sia-sia. Nah, saya ambil contoh, katakanlah santri ya. Santri selama bertahun-tahun mempelajari ilmu ulumul hadis. Ulumul hadis itu banyak ya cabang-cabangnya. Ada takhrij, ada mutarodif, ada riwayah, ada diroyah dan lain sebagainya. Nah, dengan ilmu-ilmu hadis tersebut, seseorang merasa, saya nih yang paling tahu daripada yang lainnya. Orang lain mah belum mengerti. Kemudian ketika beliau mengatakan, ini loh hadisnya, ini loh hadisnya, ini loh hadisnya, dengan perasaan superior, dengan perasaan ujub, rasa diri yang terhebat. Apalagi kalau ketika diskusi, kan sebenarnya diskusi itu adalah untuk mencari kebenaran, betul ya? Tapi ketika dia diskusi, seolah-olah orang lain harus kalah. Yang menang diskusi itulah pemenangnya. Dengan ilmu hadis itu dia merasa superior. Dia kadang menyalahkan orang lain. Dia tidak peduli akan kehebatan
orang lain. Yang pada dasarnya ilmu hadis itu ilmu yang memungkinkan seseorang bersikap dan bersifat seperti halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena memang sumber hadis adalah dari Rasulullah satu-satunya, yaitu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal walaupun hakikatnya ada dari Allah. Tapi kenapa dengan ilmu tersebut seseorang menjadi superior, seseorang menjadi ujub, seseorang menjadi takabur? Beda lagi dengan ilmu agama. Ketika seseorang mempelajari ilmu umum ya, ketika seseorang mempelajari ilmu umum, katakanlah ilmu apalah istilahnya itu tentang purbakala gitu ya, apalah nama istilahnya lupa lagi saya. Salah satunya adalah Profesor Maurice dari Prancis. Profesor Maurice ini meneliti tentang jasad Fir'aun, yang di kemudian hari dia menemukan di dalam rongga dada Fir'aun, si Fir'aun itu terdapat garam-garam. Berarti terbukti ini Fir'aun itu sebenarnya gelar ya, bukan nama seseorang. Fir'aun itu bahasa Arab, bahasa Latinnya Parau. Bahasa Parau itu ya sejenis, bukan sejenis, hampir sama tingkatannya dengan Kaisar atau Kisra di Iran ya. Kalau Kaisar itu di Romawi, kalau di Indonesia Raja gitu ya. Pulau Jawa lah Raja gitu. Raja itu sama Parau gitu ya. Parau itu adalah gelar kedudukan seseorang, disebutlah yang memerintah gelar Parau atau Fir'aun. Nah, ketika ditemukan bahwa di dalam rongga-rongga dada itu terdapat garam, ini bukti bahwa orang ini matinya tenggelam, karena tidak mungkin mati di dalam rongga dada ada garam, tapi dia misalkan matinya terbakar gitu. Tidak mungkin. Dihubungkan dengan ilmu Al-Quran, ternyata subhanallah, apa yang difirmankan Al-Quran 14 abad yang lalu, 1465 tahun sekitar, kurang lebih segitu, itu sesuai dengan teori-teori ilmu mutakhir zaman sekarang. Karena hal tersebut, yang ini adalah Ramses Akbar di zaman Nabi Musa alaihissalam, disesuaikan dengan ilmu pengetahuan umum, ternyata topisan apa yang disebutkan oleh Al-Quran ternyata sesuai persis dengan teori zaman sekarang. Subhanallah. Oleh karena itu, Profesor Maurice dari Prancis langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, menyatakan diri masuk Islam. Subhanallah ya, hanya mempelajari purbakala dia tunduk setunduk-tunduknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga mempelajari antariksa. Antariksa itu ya memang membuat orang takjub gitu ya. Wah. Jangankan antariksa ya, lihat ke langit-langit kan luar biasa itu. Ornamennya indah gitu ya. Nah, ya ini mah kisah nyata ya. Kisah nyata bahwa yang ke bulan itu siapa? Neil Armstrong. Kemudian Yuri Gagarin. Satu lagi Michael Collins. Betul ya. Michael Collins itu tidak turun ke bulan, tapi di pesawatnya. Nah, hal yang tidak terjadi adalah pada barusan Michael Collins. Siapa lagi? Edwin Aldrin ya. Tuh, Edwin Aldrin. Hal yang tidak terjadi pada Edwin Aldrin adalah dia tidak mendengar suara apa-apa ketika di bulan. Tapi berbeda dengan Neil Armstrong. Neil Armstrong itu subhanallah, dia mendengar suara-suara aneh yang sebelumnya belum pernah dia dengar. Karena memang di negaranya nggak ada suara kayak gitu. Pas turun ke bumi, dia juga menceritakan kepada orang-orang, ada aneh, kamu dengar nggak? Enggak, saya nggak dengar gitu ya. Kemudian terngiang-ngiang gitu ya. Kemudian
2 tahun kemudian oleh NASA antariksa pada saat itu ditugaskan ke Mesir. Di Amerika jarang orang Islam, kebetulan di daerahnya tidak ada Islam. Kalau di Mesir hampir 98% Muslim semua gitu. Otomatis kan dengan suara apa itu? Suara adzan. Pas subuh terdengar suara adzan. Duhur terdengar suara adzan. Maghrib bisa, asar maghrib bisa. Ini suara sama persis dengan apa yang saya dengar ketika saya di bulan katanya. Kemudian selama beberapa hari dia meneliti, ternyata semakin terketuk hatinya untuk memeluk Islam. Subhanallah. Dia ketika ketahuan oleh lembaganya NASA bahwa dia masuk Islam, dia dikeluarkan dari NASA karena tidak ingin agama Islam mendapat jasa katanya. Wong yang membiayai NASA gitu ya. Apa reaksi Neil Armstrong? Nggak apa-apa, saya kehilangan jabatan sebagai astronot di NASA, tapi saya menemukan Tuhan saya. Subhanallah gitu ya. Jadi ini kaitannya tidak ada penghormatan atau tidak ada karena seseorang mendalami ilmu agama jadi terhormat. Tidak, justru seseorang menjadi terhormat itu kalau seandainya ilmunya bisa mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Insya Allah kita semua sama-sama mendekatkan diri kepada Allah. Amin insya Allah. Wa qala aidan, dan dikatakan pula oleh Syekh Ali Al-Murassifi, la yablughul murid, tidak akan mencapai seorang murid. Apa itu murid? Murid aroda yuridu irodatan fahuwa muridun. Jadi muridun itu yang memiliki aroda. Apa itu aroda? Berkehendak. Orang yang memiliki berkehendak untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Kira-kira mohon maaf, kita semuanya sedang mendekatkan diri kepada Allah tidak? Yakin ya? Berarti kita semuanya adalah murid, tapi bukan murid siapa-siapa. Ini mah murid secara personal, murid secara bahasa, yaitu orang yang memiliki keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Saya ingin mendekatkan diri kepada Allah, bapak-bapak ingin mendekatkan diri kepada Allah. Itulah yang disebut dengan murid. Alhamdulillah ya. La yablughul murid, tidak akan mencapai seseorang, dalam artian seorang murid tidak akan mencapai, apa yang akan dicapainya? Maqam al-sidqi, maqam yang berkedudukan sebagai al-siddiq. Al-siddiq ini adalah satu gelar yang disematkan kepada siapa? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini saya lupa lagi namanya, nama aslinya itu. Abu Bakar itu sebenarnya nama kunyah. Abu Bakar, Abu Bakrin, Bikrun itu adalah perawan. Karena satu-satunya istri Rasulullah SAW yang dalam salah satu barzanji dikatakan bahwa istri Rasulullah itu ada 12. Cuma ketika Rasulullah meninggal, yang ada tinggal 9. Yang ada tinggal 9 dari 12 istri-istri Rasulullah tersebut, yang dinikahi oleh Rasul dalam keadaan masih gadis hanyalah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Yang lainnya subhanallah, yang lainnya janda. Yang paling janda itu yang mohon maaf, maksudnya yang paling sepuh itu adalah Siti Saudah. Siti Saudah itu yang paling sabar, yang paling subhanallah. Bahkan pernah mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasul, aku sudah cukup bahagia dengan aku sangat bahagia dengan berkesempatan menjadi istri Engkau wahai Rasul. Aku hibahkan giliranku untuk bermalam bersama Engkau wahai Rasul kepada siapapun istri-istri yang Engkau mau." Subhanallah, luar biasa ini ya. Jadi Siti Saudah itu sudah tidak ada keinginan lagi secara fisik, tapi merasa bangga dan bahagia ketika berkedudukan sebagai
istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu beliau menginfakkan hari yang berhari haknya untuk mendapatkan giliran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan kepada istri manapun yang Rasulullah suka. Subhanallah, ya luar biasa itu. Kembali kepada sini bahwa As-Siddiq itu adalah gelar kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu adalah gelar kunyah, kalau bahasa Arabnya kunyah dari, karena putri beliau dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kebanyakan orang justru mengenal nama kunyahnya ya. Kalau sebagian di kita ada seseorang yang berputra namanya Asep misalkan ya, Bapak Asep jadinya ya, bukan Bapak siapa tapi Bapak Asep, padahal Asep itu adalah nama putra. Tapi kenapa dikenalnya Bapak Asep gitu ya? Bukan Pak Asep tapi Bapak Asep, maksudnya seseorang yang menjadi bapaknya Asep gitu ya. Nah, Sayyidina Abu Bakar juga sama, yang dikenal itu adalah kunyahnya. Lalu bagaimana Siddiq? Nah, As-Siddiq ini adalah gelar daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, di antara sekian ribu sahabat yang dibanggakan oleh Rasulullah adalah Sayyidina Abu Bakar. Tapi bukan satu-satunya yang dibanggakan, bukan. Semua sahabat juga rata-rata dibanggakan, tapi yang paling dibanggakan adalah Sayyidina Abu Bakar. Dengan apa? Beberapa ucapan Rasulullah mengenai keunggulan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Salah satunya, ma sabballahu fi sadri, tidaklah Allah menurunkan sesuatu ke dalam dadaku, illa sababtahu fi sadri Abi Bakrin. Subhanallah, bahwa Allah tidak menurunkan sesuatu ke dalam dadaku, kata Rasulullah SAW, kecuali aku melimpahkannya pula kepada Sayyidina Abu Bakar. Subhanallah, berarti tidak ada satu ilmu pun yang tidak diketahui oleh Sayyidina Abu Bakar, karena semuanya dilimpahkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Satu lagi, bahwa ada tiga aja ya pujian Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar. Salah satunya tadi satu sudah, yang kedua, lau rojaha imanu Abi Bakrin, seandainya ditimbang keimanan Sayyidina Abu Bakar ma'as tsaqalaini, dengan seluruh penduduk. Tsaqalaini itu apa? Dua golongan yang besar, dua golongan yang berat. Yang besar di antara makhluk-makhluk Allah itu apa? Jin dan manusia. Subhanallah. Apakah semuanya? Semuanya. Lau wuzina imanu Abi Bakrin ma'a imanu tsaqalain ghairul anbiya'i wal mursalin. Kalau saja Sayyidina Abu Bakar keimanannya ditimbang dengan seluruh jin dan manusia kecuali para nabi dan rasul, la rojaha imanu Abi Bakrin. Subhanallah, niscaya unggul itu keimanan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ada berapa? Ada satu. Sedangkan manusia dan jin semuanya luar biasa banyak. Itu satu Abu Bakar, satu Sayyidina Abu Bakar, satu timbangan lagi berisi seluruh manusia kecuali para nabi dan rasul. Itu nggak ditimbang, Yang di dalamnya adalah para wali, ada segala macam, orang ulama, segala macam lah ya, ada. Tapi kalau seandainya ditimbang dengan satu orang Sayyidina Abu Bakar, niscaya la rojaha imanu Abi Bakrin, tetap unggul itu keimanan Sayyidina Abu Bakar. Luar biasa. Yang paling memungkinkan kita untuk bisa sebagaimana keimanannya sahabat Abu Bakar, ada satu ucapan Rasulullah yang bisa saja terjadi pada kita. Apa itu? Ma faddalakum Abu Bakrin, tidaklah para sahabat atau tidaklah sahabat Abu Bakar mengungguli engkau sekalian, wahai para sahabat,
bikasratis sholatin, dengan banyaknya salat, wala bikasratis saumin, dan dengan banyaknya saum, karena salatnya Abu Bakar dan salatnya saumnya sahabat Abu Bakar itu sama saja dengan kita. Illa, ini rahasianya, illa bal bisyai'in waqara fi qalbihi, tetapi ada satu hal yang menetap di dalam kolbunya Sayyidina Abu Bakar. Dari mulai SD, dari mulai kecil, saya sering mendengar para mubalik, para da'i, para khatib, para ustadz menyatakan bahwa Sayyidina Abu Bakar itu lebih unggul daripada kita sekalian, daripada sahabat-sahabat yang lain, bahkan seluruh manusia dari mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, andaikan ditimbang kecuali para nabi dan para rasul, niscaya unggul Sayyidina Abu Bakar. Tapi nggak dijelasin apa yang menjadi sebabnya itu. Ternyata ada di dalam Ihya Ulumuddinnya Imam Al-Ghazali jilid kedua, dan ditukil langsung oleh Syekh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin di dalam Miftahus Sudur. Apa itu? Bal bisyai'in waqara fi qalbihi, tetapi ada satu hal yang membuat Sayyidina Abu Bakar unggul, ternyata ada sesuatu yang menetap di kolbunya. Apa itu kira-kira yang menetap di kolbunya? Apa? Talqin, betul. Talqinu zikri, itulah yang membuat Sayyidina Abu Bakar unggul daripada sahabat-sahabat yang lain, bahkan mengungguli seluruh manusia dan jin. Subhanallah. Kira-kira bisa nggak kita seperti halnya Abu Bakar, sahabat Abu Bakar? Bisa. Kenapa? Tapi harus ada syaratnya. Apa tuh syaratnya? Bal bisyai'in waqara fi qalbihi, betul. Harus ada sesuatu yang menetap di dalam diri kita, di dalam kolbu kita. Kalau semata-mata zikir mah ya masih tanda tanya. Kenapa? Zikirnya itu ditanamkan di dalam kolbu apa hanya di dalam mulut? Kalau seandainya ada yang menanamkan di dalam kolbu kita, yaitu ukhidha min qalbin taqiyyin naqiyin, itu salah satu syaratnya. Diambil itu kalimat zikir dari seseorang yang naqiyin taqiyin. Taqiyin itu apa? Yang sangat bertakwa kepada Allah. Naqiyin, orang yang tidak ada sesuatu di dalam kolbunya, hanya Allah. Oleh ahlinya, oleh seseorang yang sudah menjadi ahli zikir, oleh seseorang yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keistimewaan zikrullah itu sendiri. Dan itu dilegitimasi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mazanan an syaikhihi itu tidak ada sekolahnya untuk mencapai gelar mursyid. Kan tadi aroda ya, aroda yuridu murid, bahwa muridan. Muridan, kita sebagai murid tentu harus ada mursyid. Mursyid itu arsyada yursyidu irsyadan, seseorang yang memberikan petunjuk kepada murid. Tapi bukan murid-murid bahasa Indonesia, bukan. Tadi udah dijelaskan ya, kepada seseorang yang berkehendak kepada mendekati Allah. Kalau seorang mendekati Allah, ibarat kata saya misalkan ya, saya katakanlah tidak memiliki mursyid, lalu pengen ke Gunung Rinjani, napak, boro-boro sampai ke puncak Gunung Rinjani, malah jebol-jebol di Gunung Kelaud bisa. Akhirnya nyasar gitu ya. Kenapa? Karena tidak ada petunjuk, karena tidak ada papan pengumuman, karena tidak ada orang guide. Mursyid itulah yang berkedudukan sebagai guide, yang jangan ke sini, ini bahaya. Kenapa? Ini ada perangkap setan berupa ujub. Harus melalui jalan ini. Kenapa? Jalan ini harus dilalui karena walaupun lelah tapi terasa nikmat. Apa itu? Zikrullah.
riyadhah dan lain sebagainya. Wah, subhanallah, berliku-liku, tapi akhirnya sampai juga kepada keriduan Allah, gitu ya. Para atlet profesional aja memiliki apa? Pelatih ya. Kira-kira Mike Tyson yang juara dunia kelas internasional itu kalau dilatih dengan bertanding dengan pelatihnya, kalah mana kira-kira? Kalah pelatihnya, betul. Kenapa? Pelatih mah cuma teori, sedangkan yang di lapangan siapa? Mike Tyson, Habib Nurmagomedov ya. Lupa salah. Habib ketika memenangkan MMA kelas internasional, apakah perlu seorang pelatih? Perlu. Kenapa? Kalau tanpa pelatih, dia tidak melihat hatbatan kesalahan dalam dirinya. Apa itu? Kesalahan itulah, pelatihnya itulah yang menunjukkan kesalahan-kesalahan ketika dia berlatih. Oh, kamu harus seperti ini, kamu jangan seperti ini, kamu harus berlatih konsisten dan lain sebagainya. Itu memerlukan pelatih yang tiap hari, ya, yang namanya dunia paling bertahan berapa tahun, berapa puluh tahun lah gitu ya. Mike Tyson aja sekarang udah pensiun dari itunya. Walaupun saat itu adalah jaya-jayanya. Nah, apalagi kita, kehidupan ukhrawi itu abadan selamanya. Kalau di dunia mah mau miliki mursyid atau tidak mursyid, kan kita mah cuma katakanlah usia 63 tahun lah gitu ya. Tapi 63 tahun itu perjalanannya saja untuk menikmati hasil yang di akhirat selamanya, gitu ya. Untuk saya gitu ya, saya dan keluarga memiliki seorang mursyid adalah suatu keharusan. La yablughal murid, tidak akan mencapai seorang murid apa? Maqamal sidqi, kedudukan yang istimewa, kedudukan yang keyakinan sejati, hatta yazida, sampai dia menambahkan fi ta'zimi amrillahi ta'ala, di dalam mengagungkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling utama aja nih, paling utama, Allahu akbar, Allahu akbar, itu wajib apa suatu kewajiban, apa suatu kebutuhan? Suatu bingung. Kira-kira azan dan menghadiri masjid itu suatu kewajiban, suatu kebutuhan? Ya, benar, semuanya benar. Yang kewajiban betul karena memang itu syariat ya. Yang menjawab kebutuhan itu juga betul. Bahkan yang paling betul, sebenarnya juga betul, tapi yang paling betul adalah kebutuhan. Kenapa? Kalau kewajiban mah menggugurkan kewajiban, sudah saja gitu ya. Tapi kalau kebutuhan itu harus di dalam diri ada perasaan harus untuk datang ke masjid, walaupun hujan kek pakai payung, walaupun lapar kek tunggu dulu setelah pulang, walaupun becek kek pakai tongkat dan lain sebagainya. Bisa kan? Bisa. Seperti halnya orang kita lagi pengen makan, kebetulan jam makan siang, istri lagi pulang kampung, apa nunggu istri pulang ke rumah, apa masak sendiri aja atau minimal beli ke warung gitu ya. Karena makan adalah sekarang jelas sekali mungkin kebutuhan makan ya. Nah, makan atau menghadiri masjid sama-sama kebutuhan. Sekarang menjelas suaranya ya, kebutuhan. Ya. Kuncinya di situ. Kuncinya adalah hatta yazida, sampai dia menambahkan, merasa harus. Kalau untuk melaksanakan, katakanlah seorang anak kecil gitu ya, melaksanakan. Tapi kalau kita harus melaksanakan, nah ada perasaan haruslah, berarti itu yazid, menambahkan, mengagungkan seluruh perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan mencapai kedudukan yang sidqi, kedudukan yang istimewa, sampai seseorang tersebut
menganggap kewajiban dari Allah adalah sesuatu yang utama, insya Allah. Wa nahihi, dan menjauhi larangannya sebagai sesuatu yang wajib. Kenapa? Kalau wajib mah, jangankan misalkan ya, ini mah udah meninggalkan semuanya. Kenapa? Allah la taqrabuz zina, jangan engkau mendekati zina. Karena ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala, berarti betul-betul kita harus menjauhi zina. Jangankan zinahnya, ngobrolnya, chattingnya, atau pertemuannya, janjiannya, semuanya dihindari untuk mengagungkan larangan Allah, gitu ya. Kalau sudah mengagungkan perintah Allah dan mengagungkan semua yang dilarang Allah, berarti kita ada kesempatan untuk mencapai maqam siddiq. Subhanallah ya. Ditambah-tambah dengan qalbu yang sudah mendapatkan talqin, insya Allah kita akan mendapatkan kedudukan sebagaimana kedudukannya siddiq. Karena golongan manusia itu pertama al-anbiya, kedua was-siddiqin, yang ketiga wasyuhada, yang keempat was-solihin. Kita masuk nggak golongan anbiya? Tidak. Tidak ya, aku yakin tidak ya. Golongan siddiqin masuk tidak itu? Dalam hati tidak, tapi mudah-mudahan dalam mulut insya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan maqam siddiq. Yang ketiga, apakah kita masuk dalam syuhada? Insya Allah. Yang namanya syuhada bukan berarti harus meninggal dulu, bukan. Orang yang berjuang di jalan Allah, memakmurkan masjid, itu berjuang di jalan Allah tidak? Memerlukan berjuang ya. Menghidupkan majelis taklim, berjuang tidak? Berjuang. Itulah, kita udah masuk nih syuhada nih. Was-solihin, kita masuk ke orang-orang soleh. Alhamdulillah ya. Itu mudah-mudahan soleh, syuhada, siddiq itu solihin gitu maksudnya. Kita menjadi 3 maqam ini yang insya Allah mudah-mudahan bertetangga dengan para anbiya dan para rasul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sedikit lagi, wa yaf'alal mandub, dan mengerjakan kesunahan ka'annahu wajibun, seperti halnya dia melaksanakan wajib. Zikir sunnah apa haram apa mubah? Sunnah. Zikir itu sunnah untuk secara umum. Tapi seseorang yang merasa murid ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka sunnahnya zikir dirasakan seperti wajib. Betul ya. Kalau tidak zikir aduh gimana, nggak gue banget gitu ya. Maka untuk mendekatkan diri kepada Allah, jadikan sunnah apapun itu kesunahan. Seperti pernah saya sampaikan ya, kesunahan itu banyak, diantaranya memakai surban, memakai siwak, atau memakai cincin. Tapi dengan 3 benda ini seolah-olah saya harus untuk mendekatkan diri kepada Rasulullah, maka itu sunnah yang sangat istimewa. Sunnah apapun ya, tapi kita sanggup untuk melaksanakannya, maka itulah amalan yang unggulan dan andalan. Sedikit lagi, wa yajtanibal makruhah, dan meninggalkan yang makruh ka'annahu haramun, seperti halnya dia meninggalkan haram. Mohon maaf ya. Makruh tuh contohnya apa? Rokok gitu ya. Saya mau nyebut rokok duluan tapi takut kesinggung gitu ya. Rokok gitu ya, kan hukum aslinya adalah makruh ya. Nah, kalau ingin meningkatkan derajat di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah, ka'annahu haramun, etikatkanlah bahwa itu adalah haram. Seperti makan apa? Makan jengkol. Jengkol mah biasa-biasa aja, tapi malaikat terganggu dengan adanya bau di mulut kita. Malaikat aja merasa terganggu, apalagi tetangga kita, apalagi istri kita. Jangan sampai mengganggu ya. Jengkol, pete dan lain sebagainya. Wa yajtanibal harama, dan
meninggalkan keharaman ka'annahu kufrun, seolah-olah meninggalkan haram itu bisa menjadikan kita kufur. Masya Allah ya, yang jelas-jelas haram seperti zina, seperti menyakiti orang lain, seperti menyakiti apalagi orang tua, seperti apa dan banyak lah ya, atau yang haram-haram. Ka'annahu kufrun, seolah-olah kita bisa mengakibatkan kufur. Insya Allah dengan meningkatkan qalbu kita supaya jangan melakukan hal-hal yang haram, jangan melakukan hal-hal yang syubhat, juga menjadikan yang sunnah itu wajib. Insya Allah menjadikan diri kita diridhoi oleh Allah. Amin.